Telat bayar di Aku Laku selama 8 bulan, sebenarnya apa sih yang terjadi? Teman-teman nggak usah takut, yuk kita akan bahas resiko serta solusi gagal bayar atau telat bayar di aplikasi Aku Laku. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah Aku Laku ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kemarin ada yang nanya kalau udah telat 8 bulan itu, apa sih resiko dan dampak ketika kita galbe atau telat bayar di Aku Laku? Sebenarnya cukup simpel ya. Selama Aku Laku ini masih legal, artinya aman. Udah, garis bawahi aja dulu, aman dulu ya. Sehingga teman-teman tidak berpikiran yang jauh dan terlalu melebar. Nah, sekarang amannya ini dalam taraf apa sih? Dan kira-kira dari hari pertama teman-teman telat sampai 8 bulan, apa aja yang terjadi? Oke, jadi kita asumsikan dulu teman-teman tinggal di kota besar, di daerah yang mana DC-nya udah pasti banyak, ya. Hari pertama pasti teman-teman, jangankan hari pertama ya, H-2, H-3 aja, teman-teman akan mendapatkan telepon tuh. Peringatan kayak akan segera jatuh tempo, pembayaran melalui apa, ditunggu, dan lain sebagainya. Dan yang nelpon itu robot ya, AI. Terus kemudian kalau udah telat, udah pasti akan semakin gencar lagi yang nelpon. Ditunggu pembayarannya via apa. Nah, kalau kalian nggak jawab, diteleponin terus tuh. Dan itu juga bukan orang ya, itu AI. Ya, menunggu jawaban kalian, membaca jawaban kalian, dan memang sudah tersistem. Itu yang terjadi. Nanti setelah 3 hari, teman-teman mungkin akan dapat telepon yang beneran orang. Nanyain gimana-gimananya. Ini ada denda dan lain sebagainya. Nah, hari kedua itu denda juga udah mulai jalan. Ya, terus tanya-tanya terus. Pokoknya intinya ada berbagai macam peringatan-peringatan. Terus kemudian dalam tanda kutip ancaman secara halus. Yang mana teman-teman harus segera bayar dan lain sebagainya. Yang mana nanti memasuki bulan pertama itu kemungkinan besar DC lapangan akan datang ke rumah. Ya, tapi biasanya kalau baru sebulan, ya itu masih DC-nya masih baik tuh, masih kalem. Ya, masih bisa diajak ngomong dengan sopan. Tapi ya sebenarnya sebelum nyampe 1 bulan pun, kalian akan mendapatkan peringatan-peringatan kalau DC Aku Laku akan segera datang. Padahal ya kenyataannya nggak mungkin datang secepat itu. Minimal biasanya 1 bulan telat baru datang. Itu pun di kota besar yang DC-nya banyak. Ataupun mungkin di kota-kota kecil tapi yang galbe jarang. Cuman harusnya yang galbe lebih banyak sih dibandingkan DC-nya. Ya, nah itu. Sekarang kalau udah 1 bulan 2 bulan itu kemungkinan besar slik OJK kalian sudah muncul nih. Ada tanggungan nih. Nah, biasanya Aku Laku itu bekerja sama dengan Bank Neo dan lain sebagainya lah ya. Beberapa bank digital lainnya, nggak cuma satu bank, yang memasukkan data tunggakan atau kredit macet di slik OJK tersebut. Ya, jadi slik OJK udah pasti kalian akan kena. Karena Aku Laku memang legal dan memang termasuk salah satu yang cukup rajin ya untuk lapor ke slik OJK. Artinya, blacklist BI checking berlaku. Ketika teman-teman mengajukan pinjaman di tempat lain, akan sulit. Mengajukan kredit rumah, pasti akan lebih sulit lagi. Dan seterusnya. Nah ya, sekarang kalau sampai 8 bulan, berapa kali DC bakal datang ke rumah? Jawabannya nggak tentu. Kadang ada yang 1 bulan, 3 bulan datengin, abis itu udah nggak pernah lagi pun juga ada. Ada juga yang sampai 3 kali. Ada juga yang di bulan ke-7 didatengin lagi. Nah, ini semua tergantung ya, karena yang punya data, yang memanajemen semua ini ya tim dari penagihan Aku Laku. Mereka punya list skala prioritas nasabah-nasabah mana aja yang akan didatengin dan tidak. Jadi ini tidak bisa kita jadikan rumusan pasti bahwa oh ini akan datang, ini akan datang, ini akan datang. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Ya, jadi buat saya pribadi, kalau misalnya kalian punya masalah di Aku Laku, sebaiknya nggak usah terlalu takut yang gimana-gimana. Mereka memang punya DC lapangan. Mereka memang banyak timnya, tapi bukan berarti teman-teman hidupnya akan sengsara, teman-teman akan masuk penjara, teman-teman akan menghadapi masalah yang rumit, enggak, sama aja. Mau itu Aku Laku, asal itu pinjol legal, apapun itu, insya Allah galbe pun tetap aman. Tinggal pelan-pelan teman-teman harus memperbaiki kondisi finansial kalian. Caranya gimana? Ya tentukan skala prioritas. Prioritaskan apa yang kalian kerjakan saat ini. Prioritaskan untuk menambah penghasilan. Prioritaskan untuk ya kalau ada usaha atau bisnis, ya prioritaskan untuk usaha atau bisnisnya. Kalau belum ada ya pengen bisnis sampingan, kerja sampingan, ya lakukan. Ya,
Jangan terlalu berfokus pada utang aku laku, desi lapangan, yang mana kerjaan sampingan kalian akan berantakan semua, ya itu akan repot dan itu akan memberatkan teman-teman sekalian. Ya, jadi itu adalah resiko dan juga solusi ketika kita gagal bayar di aplikasi Aku Laku. Ya, simple, nggak usah berbuat yang aneh-aneh, nggak usah gali lubang tutup lubang, insya Allah lakukan aja, jalani aja. Masalah denda ya memang akan terus jalan, tapi akan ada nilai maksimal di mana denda kalian tidak akan bertambah lagi. Oke? Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Tetap semangat, jangan lupa untuk terus berdoa, jangan takut apapun yang terjadi. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja karena semuanya sudah tercatat dan sudah diatur oleh undang-undang. Ya, jadi bukan masalah yang besar ketika kita gagal bayar. Yang penting lanjutkan hidup, berusaha menjadi lebih baik lagi, tingkatkan finansial tahap demi tahap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.